Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan bab 2 mengenai Conceptual Framework for Financial Reporting. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NPM akhir 090. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari dengan NPM belakang 288. Perkenalkan, nama saya Mesya Fadila Mitaraka dengan NPM terakhir 064. Perkenalkan, nama saya Ferina Novita Rahmat dengan NPM terakhir 066. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai kerangka konseptual. Seiring berkembangnya karir profesional, jadi setiap individu ini membangun kerangka konseptual teknis yang dapat bervariasi dalam ketajaman dan kepenegaraannya. Banyak dari kita ini memiliki kecenderungan untuk memproses fakta baru sehingga kesimpulan sebelumnya ini tetap utuh yang nantinya bisa menghasilkan standar yang tidak konsisten dan keputusan yang berbeda di masa depan. Nah, kerangka konseptual ini seharusnya meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan dan daya banding antar laporan perusahaan. Tujuan kerangka konseptual sendiri ini untuk memulihkan kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan, kemudian banyak memihak mendorong peralihan menuju aturan berbasis prinsip karena perusahaan sering mengeksploitasi ketentuan rinci dalam pernyataan berbasis aturan untuk mengelola laporan akuntansi, bukan melaporkan substansi ekonomi transaksi. Kemudian tujuan kerangka konseptual ini IASB ini menghasilkan penerbitan kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan pada tahun 2018. Nah, dokumen ini menggantikan bagian dari versi 2010 dan mencakup beberapa perubahan dari versi 1989. Kerangka ini itu terdiri dari 8 bab. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Yang ketiga, laporan keuangan dan entitas pelapor. Yang keempat, unsur laporan keuangan. Yang kelima, pengakuan dan penghapusan pengakuan. Yang keenam, pengukuran. Yang ketujuh, presentasi dan pengungkapan. Yang kedelapan, konsep modal dan pemeliharaan modal. Nah, selanjutnya ini ada eh, ikhtisar kerangka konseptual. Jadi, kerangka ini tuh itu ada 3 tingkat. Yang tingkat pertama ini mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan, yaitu tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Kemudian yang tingkat kedua ini menyediakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi ini berguna dan elemen laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Untuk tingkat yang ketiga, ada mengidentifikasi konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang digunakan dalam menetapkan dan menerapkan standar akuntansi dan konsep khusus untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Konsep ini juga mencakup asumsi, prinsip, dan kendala biaya yang menggambarkan lingkungan pelaporan saat ini. Selanjutnya masuk ke karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ini itu jadi bagaimana sih sebuah perusahaan memilih metode akuntansi yang dapat diterima secara jumlah dan jenis informasi yang akan diungkapkan dan format penyajiannya. Nah, caranya itu dengan menentukan alternatif mana yang menyediakan informasi paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Yang terakhir ini ada hierarki kualitas akuntansi. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi tersebut, karakteristik kualitatif ini merupakan karakteristik dasar atau karakteristik peningkatan. Nah, ini tergantung pada bagaimana karakteristik tersebut digunakan, yang nantinya akan memengaruhi kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kualitas fundamental relevansi. Jadi relevansi adalah salah satu dari 2 kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, relevansi dan unsur-unsur yang terkait dengan kualitas fundamental ini ditunjukkan di bawah ini, seperti ada di gambar yang sebelah kanan ini.
Nah, representasi yang tepat berarti bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Representasi ini yang benar adalah suatu kebutuhan karena sebagian besar pengguna tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi konten faktual dari informasi. Sebagai contoh, jika laporan laba rugi Siemens AG melaporkan penjualan sebesar 92.403 dolar juta ketika memiliki penjualan sebesar 79.644 juta dolar, maka pernyataan tersebut gagal untuk mewakili jumlah penjualan yang tepat. Selanjutnya adalah kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang benar telah disediakan. Nah, kelalaian dapat menyebabkan informasi menjadi salah satu penyesatkan dan dengan demikian tidak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, ketika Societe Generale atau FRA gagal memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai nilai piutang pinjaman subprime, itu informasi tersebut tidak lengkap dan oleh karena itu bukan merupakan representasi yang tepat dari nilai piutang tersebut. Selanjutnya ada neutralitas yang berarti bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi yang menguntungkan satu kelompok pihak yang berkepentingan di atas yang lain. Memberikan informasi yang netral dan harus bisa menjadi pertimbangan utama. Sebagai contoh, dalam atas laporan keuangan perusahaan tembakau seperti British American Tobacco tidak boleh menyembunyikan informasi tentang berbagai tuntutan hukum yang telah diajukan karena masalah kesehatan terkait tembakau meskipun hal tersebut merugikan perusahaan. Membandingkan hasil keuangan perusahaan otomotif seperti Toyota, Honda, dengan General Motor dan Ford menjadi sulit tanpa informasi yang sebanding. Keterbandingan yang konsisten terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan perlakuan akuntansi yang sama untuk peristiwa serupa dari periode ke periode. Meskipun konsistensi penting, perusahaan dapat mengubah metode akuntansi jika metode baru dianggap lebih baik. Perubahan ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan auditor akan mencatatnya dalam laporan audit dengan menjelaskan sifat perubahan dan merujuk ke catatan yang relevan. Kemudian ada keterverifikasian. Verifikasi adalah proses di mana pengamat independen yang memiliki pengetahuan berbeda dapat mencapai konsensus bahwa suatu penggambaran adalah representasi yang setia, meskipun tidak harus sepenuhnya setuju. Verifikasi juga bisa terjadi pada situasi berikut. Yang pertama, ada verifikasi langsung, yaitu dua auditor independen menghitung inventaris Tata Motors dan memperoleh jumlah fisik yang sama, sehingga verifikasi jumlah aset dapat dilakukan hanya dengan menghitung inventaris. Yang kedua ada verifikasi tidak langsung. Dua auditor menghitung nilai persediaan Tata Motors pada akhir tahun menggunakan metode FIFO dengan memeriksa input, kuantitas dan biaya, dan menghitung ulang output, nilai persediaan akhir menggunakan metodologi akuntansi yang sama. Selanjutnya ada ketepatan waktu. Merujuk pada penyediaan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan relevansinya. Informasi yang disediakan lebih awal memiliki potensi lebih besar untuk memengaruhi keputusan, sedangkan keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat mengurangi kegunaannya. Contohnya, jika Lenovo Group menunda pelaporan hasil interim hingga 9 bulan setelah periode tersebut, informasi tersebut akan menjadi kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sebenarnya dapat dimengerti, mengacu pada pentingnya informasi yang dapat dipahami oleh para pengambil keputusan yang berbeda dalam membuat keputusan. Para pengguna memiliki latar belakang, informasi yang tersedia, dan kemampuan untuk memproses informasi yang bervariasi. Agar informasinya bermanfaat, harus ada hubungan yang jelas antara informasi dan keputusan yang diambil, yang disebut keterpahaman. Sebagai contoh, jika Tomkins menerbitkan laporan yang menunjukkan penurunan laba interim, beberapa pengguna yang memahami laporan mungkin memutuskan untuk menjual saham mereka. Namun, jika pengguna lain tidak memahami isi laporan tersebut, mereka mungkin terkejut saat dividen akhir tahun lebih kecil dan harga saham menurun. Dengan demikian, meskipun informasi yang disajikan relevan dan jujur, ia tidak berguna bagi mereka yang tidak memahaminya.
Selanjutnya ada nilai dalam penggunaan atau nilai pemenuhan. Nilai guna merupakan nilai sekarang dari arus kas atau manfaat ekonomi yang diharapkan dari penggunaan aset dan pelepasannya di masa depan. Yang kedua ada nilai pemenuhan merupakan nilai sekarang dari kas atau sumber daya yang diharapkan harus ditransfer saat memenuhi kewajiban. Jadi kedua nilai ini tidak dapat diamati secara langsung dan ditentukan menggunakan teknik pengukuran berbasis arus kas. Nilai guna dan nilai pemenuhan ini mencerminkan faktor yang sama dengan nilai wajar, tetapi dari perspektif perusahaan, bukan pasar. Selanjutnya ada biaya saat ini. Biaya aset saat ini merupakan biaya yang setara pada tanggal pengukuran, meliputi imbalan yang akan dibayarkan dan biaya transaksi yang terkait. Yang kedua ada biaya kewajiban saat ini. Imbalan yang akan diterima untuk kewajiban yang setara, dikurangi biaya transaksi yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada pengakuan, proses pencatatan yang memasukkan suatu pos ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan, yang memenuhi definisi unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Proses ini melibatkan penggambaran pos tersebut dalam laporan, baik secara individual maupun agregasi, dengan mendeskripsikan dan menilai moneternya, serta mengintegrasikan jumlah tersebut ke dalam total laporan. Jumlah pengakuan untuk aset, liabilitas, atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan dikenal sebagai jumlah yang tercatat. Selain itu, terdapat dua prinsip pengakuan penting yang berkaitan dengan pengakuan beban, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, pada pengakuan ini mendefinisikan beban sebagai arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban yang terjadi selama suatu periode akibat pengiriman atau produksi barang dan penyedia layanan. Pengakuan beban berkaitan dengan perubahan bersih dalam aset dan pendapatan yang diperoleh, dan pendekatan umumnya adalah biarkan beban mengikuti pendapatan. Selanjutnya, pada prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan mengakui biaya saat produk atau jasa tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan, bukan saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian, pengakuan biaya dihubungkan secara langsung dengan pengakuan pendapatan, mencocokkan upaya atau biaya dengan pencapaian pendapatan. Namun, beberapa biaya sulit dikaitkan langsung dengan pendapatan, sehingga perlu pendekatan lain. Perusahaan sering menggunakan kebijakan alokasi yang rasional dan sistematis. Untuk menerapkan prinsip ini berdasarkan asumsi tentang manfaat yang diterima dan biaya terkait. Contohnya, perusahaan seperti Nokia mengalokasikan biaya peralatan sepanjang masa manfaat tersebut. Selanjutnya adalah nilai saat ini atau current value, yaitu metode pengukuran yang dimana nilai aset, kewajiban, dan pendapatan serta beban berdasarkan harga yang berlaku saat ini. Kemudian ada nilai saat ini atau current value yang dimana terdapat nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian juga ada nilai penggunaan aset, yaitu nilai sekarang berdasarkan arus kas atau manfaat ekonomi lain yang diharapkan diperoleh perusahaan dari penggunaan aset dan dari pembuangan akhirnya. Selanjutnya ada nilai pemenuhan kewajiban, yaitu nilai sekarang dari uang tunai atau sumber daya ekonomi lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian ada biaya saat ini, yaitu biaya aset yang setara pada tanggal pengukuran yang terdiri dari imbalan yang akan dibayarkan pada tanggal pengukuran ditambah biaya transaksi yang akan dikeluarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada pengakuan, yaitu proses di mana suatu transaksi atau kejadian dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu prinsip di mana menentukan kapan pendapatan diakui dalam laporan keuangan pendapatan diakui bukan berdasarkan saat uang diterima, tetapi saat transaksi terjadi dan manfaat ekonomi diperoleh. Selanjutnya
ada prinsip pengakuan pendapatan. Yang pertama ada basis akrual, yaitu pendapatan diakui saat diperoleh meskipun belum menerima uangnya. Yang kedua ada basis kas, yaitu pendapatan diakui hanya saat uang diterima. Selanjutnya ada prinsip pengakuan beban, yaitu prinsip ini mengatur kapan diakui dalam laporan keuangan. Prinsip ini penting agar laporan keuangan mencerminkan biaya yang sebenarnya digunakan untuk menghasilkan layanan dan pendapatan. Kemudian prinsip pengakuan beban, ada product cost atau bahan baku, yang dimana bahan baku ini termasuk product cost, kemudian ada tenaga kerja dan ada overhead. Kemudian ada period cost, yaitu terdiri dari gaji dan biaya administrasi. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan penuh, yaitu laporan keuangan harus menyediakan informasi yang cukup relevan agar pengguna laporan dapat memahami kondisi keuangan dengan jelas. Yang selanjutnya adalah kendala biaya dalam pelaporan keuangan. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi dibandingkan manfaat yang diperoleh pengguna. Badan pembuat peraturan seperti IASB dan FASB menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menetapkan standar akuntansi. Namun, tantangan utama dalam analisis ini adalah bahwa manfaat seringkali sulit diukur. Biaya mencakup pengumpulan, pemrosesan, audit, potensi, litigasi, serta dampak terhadap pesaing. Manfaat bagi perusahaan bisa berupa kontrol yang lebih baik dan akses ke modal lebih murah. Sementara bagi pengguna mencakup informasi yang lebih andal untuk pengambilan keputusan. Penerapan Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat menunjukkan tantangan ini dengan peningkatan biaya kepatuhan rata-rata 7,8 juta dolar per perusahaan. Sementara manfaatnya sulit diukur secara pasti. Meskipun nilai biaya dan manfaat tidak mudah, IASB berupaya memastikan bahwa standar yang ditetapkan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dalam prosesnya. Yang selanjutnya adalah bersikap bijaksana dalam akuntansi. Dulu, konservatisme digunakan sebagai pendekatan akuntansi dalam kondisi ketidakpastian. Namun, pembaruan kerangka konseptual tahun 2010 menghapuskannya karena dianggap bertentangan dengan netralitas yang menuntut kebebasan dari bias. Konservatisme beresiko menciptakan laporan keuangan yang tidak akurat antar periode. Namun, banyak pihak mendesak IASB untuk mengembalikan prinsip kehati-hatian. Dalam kerangka konseptual 2018, IASB memperkenalkan kembali kehati-hatian yang cermat, yaitu penerapan kewaspadaan dalam menghadapi ketidakpastian, untuk membantu memastikan netralitas dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan yang dibahas dalam bab ini.